terkait makalah yang ke-26 tentang kufur nikmat. Ya, kufur nikmat kepada Allah itu tercela. Kufranun ni'mah lumun wa suhbatul ahmaq syubun. Dan bersahabat dengan orang-orang yang ahmaq, orang-orang yang bodoh, sangat-sangat bodoh itu ya syubun, akan membawa kita pada ketidakberuntungan. Sial kalau orang kebanyakan sampaikan sial. Oleh karena itu bersahabat dengan mereka itu ya harus kita putuskan. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang-orang yang soleh. Amin. Allahumma amin. Kita bisa tetap istiqomah hadir di majelisnya para ulama. Amin Allahumma. Ada di bawah daripada makalah itu, pagi hari ini kita akan mendengarkan sabda Nabi kita Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan ini menjadi bekal juga buat kita, nasihat yang sangat berharga buat kita. Warwatul Mudhi wa anid dunya Amrin. Di sini diriwayatkan dari Imam Tirmidzi dari Amr anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khoslatani, ada dua hal, ada dua perkara. Man kanata tasniyahnya, ada dua perkara di mana kalau dua perkara ini ada fihi dalam diri seseorang, kataballahu syakiran sabira, maka orang ini akan dicatat sebagai orang yang senantiasa bersyukur dan orang yang senantiasa sabar. Wa man lam takuna, dan apabila dalam diri seseorang kedua hal ini tidak ada, ya, fihi dalam diri seseorang itu, lam yaktubhullahu syakiran wala sabira, maka orang ini tidak dicatat oleh Allah sebagai orang yang bersyukur dan tidak dicatat oleh Allah sebagai orang yang sabar. Imam An-Nawawi menjelaskan ya, seperti apa orang yang dicatat oleh Allah sebagai orang yang sabar dan senantiasa bersyukur, dan seperti apa orang yang tidak dicatat oleh Allah sebagai orang yang senantiasa bersyukur dan tidak sabar kalau kedua hal ini tidak ada. Mari kita perhatikan Bapak Ibu. Man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bihi. Orang nadhara yang senantiasa melihat fi dinihi dalam urusan agama, ya. Kalau urusan agama dia melihat ila man huwa fawqahu, orang yang levelnya di atas dia. Ya Allah, saya masih bodoh, masih banyak yang belum saya tahu. Ya Allah, dia alim, dia soleh. Faqtada bi, lalu dia ngikutin. Orang itu rajin, kalau berangkat ke masjid awal terus ngikutin. Apanya, infak sedekahnya juga luar biasa, ngikutin. Duhanya dan lain-lain sebagainya. Faqtada bi, dia ikutin. Wa nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu, dan orang ini dalam urusan-urusan dunia lalu dia melihat man huwa dunahu, orang yang levelnya di bawah dia. Urusan dunia, urusan agama lihat yang level di atas, urusan dunia dia lihat level yang di bawah. Alhamdulillah. Nah ini fahamidallah
fahamidallah ala ma faddalahu bihi alaih. Lalu dia mengucapkan alhamdulillah, ya, dia bersyukur kepada Allah, dia memuji Allah, ya. Alhamdulillah sudah punya kendaraan, walaupun roda 2, masih banyak yang pakai sepeda. Apalagi orang yang sudah berkendaraan roda 4 misalnya, gak usah ditanya, orang itu bayar cash atau kredit, apa urusan kita? Halo, kadang kita kepo ngurusin orang. Oh, dia ganti kendaraan lagi paling kredit. Innalillahi wa inna ilaihi. Ya. Dia bersyukur karena melihat orang yang level di bawah dia. Alhamdulillah kemana-mana saya udah gak kehujanan, kepanasan. Masih ada yang pakai sepeda motor. Yang pakai sepeda motor, alhamdulillah sudah pakai sepeda motor. Masih ada yang sepeda ontel. Apakah yang pakai sepeda ontel lalu tidak ada peluang bersyukur? Oh, kalau lihat yang di bawah lagi, tetap bersyukur. Alhamdulillah pakai sepeda ontel. Masih banyak yang jalan kaki. Apakah yang berjalan kaki belum punya apa-apa, belum punya kendaraan, gak bisa bersyukur? Bisa. Lihat yang di bawah. Alhamdulillah sehat, kaki ini bisa mengantarkan kita, ya, kepada aktivitas-aktivitas yang baik. Begitu seterusnya. Jadi urusan dunia lihat yang di bawah, supaya kita bisa bersyukur kepada Allah ala ma faddalahu atas apa-apa yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Nah, kalau ini dimiliki, keduanya ada dalam diri seseorang, kataballahu syakiran sabir, maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan mencatat orang ini sebagai orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk, ya, amin. Nah, lalu bagaimana tipologi orang yang kedua? Yang kata Hadratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan dicatat sebagai orang yang bersyukur dan orang yang sabar. Syekh Imam An-Nawawi di dalam kitab ini menjelaskan, wa man nadhara fi dinihi ila man huwa dunahu. Orang yang dalam urusan keduniaan, urusan dunia, dia melihat ila man huwa duna, orang yang ada di bawah, wa nadhara fi dunyahu ila man huwa fawqahu. Maaf, orang yang melihat urusan fi dinihi, urusan agama, ila man huwa dunahu, dia lihat orang yang levelnya di bawah. Wa nadhara fi dunyahu ila man huwa fawqahu, dan urusan-urusan dunia dia lihat orang yang levelnya di atas dia. Nah, ini berarti kebalikan yang pertama, ya. Kalau yang pertama tadi urusan agama lihat yang levelnya di atas, lalu dia mengikuti. Urusan dunia dia lihat yang di bawah, lalu dia bersyukur kepada. Nah, yang model kedua ini urusan-urusan agama, loh kok dia malah lihat orang yang level di bawah dia. Masih untung saya, itu dia gak pernah tuh ngaji, ya akhirnya tambah malas dia. Itu dia kaya tapi gak gemar berinfak sedekah. Halo, yang dilihat bukan kekayaannya, tapi tidak gemar infak sedekah. Ini urusan apa nih? Agama, kan? Gak pernah sholat duha, masih untung saya masih melaksanakan yang 5 waktu. Nah, ini salah. Urusan agama kok lihat orang yang levelnya di bawah.
Wa nadhara fi dunyahu, dan ketika melihat urusan-urusan dunia, keduniaan, dia melihat ila man huwa fawqahu. Dia lihat orang yang levelnya berada di atas dia. Kalau begini yang kita lakukan, nauzubillah, fa asifa ala ma fatahu. Lalu dia merasa sedih ala ma fatahu, atas ketertinggalannya. Ayah, lihat tuh, baru berapa bulan tetangga sebelah tuh, udah bangun 2 lantai, bangun 3 lantai. Halo, ada nggak istri yang model gini? Di Nurul Jannah insyaallah nggak ada, amin. Akhirnya suami matanya gelap. Bukan matanya gelap kekurangan darah, bukan. Sabet sana, sabet sini, yang halal, yang haram udah gak peduli. Yang penting bisa memperturutkan keinginan istrinya. Na'udzubillah min. Bicara istri, hari ini, pagi yang spesial buat saya karena saya dikawal sama istri. Mana istri saya? Coba angkat tangan saya. Dia pokoknya merasa tertinggal, merasa ketinggalan. Nah, kalau modelnya seperti ini, lam yaktubuhullahu syakiran wala sabir. Tidak akan dicatat oleh Allah hamba yang pandai bersyukur, dan tidak dicatat oleh Allah sebagai hamba yang sabar. Mudah-mudahan sekali lagi kita tergolong menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas rizki. Pokoknya kalau Ustaz Ridho bilang rizki, kita sudah buat MOU kan, buat komitmen. Kalau Ustaz Ridho bicara rizki, siapapun guru-guru kita bicara rizki, berarti bukan cuma inti. Betul? Bukan cuma uang, bukan cuma fulus. Sehat lahir batin kita rizki, punya suami soleh rizki, punya istri solehah, anak soleh-solehah, dan kumpul dengan orang-orang soleh, bisa ngaji, hadir di majelis ilmu. Ini juga rizki yang luar biasa yang harus kita syukuri. Sebagai penutup dari makalah ini, masih ingat gak apa yang saya sampaikan? Hadis qudsi, bahwa kita gak ada pilihan untuk harus menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Gak ada pilihan. Harus menjadi hamba Allah yang sabar. Man lam yashkur ala na'mai wa lam yashbir ala balai wa lam yarda ala qadai falyakhruj min ardi wal yatlub rabban siwa. Ini tantangan dari Allah yang dahsyat luar biasa. Jangankan ditantang sama Allah, ditantang sama kawan, kadang kita nyerah. Nah, ini Allah yang nantang. Apa kata Allah? Barang siapa yang tidak mau bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan, walam yasbir ala balai, barang siapa yang tidak mau sabar atas ujian yang aku timpakan. Halo, sehat sakit ujian. Ujian bukan cuma yang sakit aja ujian, yang sehat juga sesungguhnya sedang diuji. Jangan kita katakan aduh kasihan ya dia sakit. Yang kasihan dia apa kita? Kata Imam Al-Ghazali, orang yang sakit sesungguhnya sedang disayang sama Allah. Tengok Fir'aun gak pernah sakit, tahu-tahu ngaku jadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan kalian, gara-gara gak pernah.
Siang malam, siapa yang tentukan ini? Allah. Hujan panas, ado binti tak ado binti, binti lagi. Allah. Hidup mati, ujian dari Allah. Kadang-kadang kita bilang, aduh kasihan ya, dia masih muda udah meninggal. Jangan-jangan kata orang yang meninggal itu, kasihan ya, dia masih hidup. Saya sudah kembali ke hadapan Allah. Bapak Ibu, bagi orang yang beriman, sesungguhnya kematian adalah babak awal untuk menuju perjalanan yang jauh lebih panjang. Ketika kita meninggal dunia, kita membawa amal soleh, indahnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi kata orang yang meninggal, kasihan dia masih hidup, masih kenyang ngurusin dunia. Nah Bapak Ibu, kata Allah dalam hadis qudsi, barang siapa enggak mau bersyukur atas nikmat yang aku berikan, barang siapa yang enggak mau sabar atas ujian-ujian yang aku timpakan pada dia. Suami dapat ujian, ya istrinya dan anak-anak. Seorang istri ujian suami dan anak, dan seterusnya. Termasuk ujian-ujian dalam pekerjaan kita sehari-hari, ujian dalam bermasyarakat, ujian dalam berbangsa dan bernegara. Awas hati-hati. Ini mau masuk 2020. Apapun makanannya, ada iklan itu sponsor, tapi saya nggak boleh nyebut. Apapun pilihan Bapak Ibu, siapapun yang Bapak Ibu pilih, dan saya yakin sekian orang ini pasti pilihannya berbeda. Betul? Silakan. Tapi silaturahim Bapak Ibu jangan sampai putus. Rugi kita. Rugi dunia, rugi akhirat. Kalau silaturahim sampai gara-gara beda pilihan, kelali dia di medsos, akhirnya jumpa nggak tegur, sampah. Cuma ngingetin doang. Ya. Yang ketiga, barang siapa yang tidak yarda ala qada'i, tidak rela, tidak ikhlas atas ketentuan-ketentuan yang Allah sudah buat sama dia. Yang tiga tipe ini. Kata Allah, falyakhruj min ardi, silakan deh keluar dari bumiku ini. Wal yatlub rabban siwa. Tantangan yang kedua, satu, kita disuruh keluar dari bumi ini. Nah, kemana kita? Merajuk kita, balik kampung kita. Kampung kita punya siapa? Ya Allah. Saya dari Jakarta, saya merajuk, saya gagal di Batam, dah balik kampung ke Jakarta. Jakarta punya siapa? Yang dari Sumatera Barat, balik kampung Sumatera Barat. Yang dari Sulawesi, yang dari Jawa, dari Medan, dari mana? Balik kampung-kampung kita punya siapa? Demi Allah, tidak ada sejengkal pun bumi ini kecuali semua milik Allah. Artinya bisa nggak kita lakukan? Keluar dari bumi ini bisa nggak? Apa Ustaz, saya mau ke bulan, saya bikin kontrakan di bulan. Mika, bulan tuh punya siapa? Bulan punya Allah. Artinya tidak ada pilihan kecuali kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, senantiasa sabar dan rela atas ketentuan. Tantangan kedua, wal yatlub rabban siwa. Kata Allah, silahkan deh cari Tuhan selain aku. Halo, ketemu? Cari Tuhan selain aku, kata Allah, ketemu? No, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak
ma'bud bihaqqin, yang paling patut kita sembah, melainkan Allah. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Al-maqalatu sabi'atu wal ishrun. Makalah yang ke-27. Jadi 26 udah finish dah. Ya. Qala syair. Wah, pagi hari ini kita diajak bersenandung. Penyair berkata, kita dapat nasihat hari ini dari penyair. Ya kalau itu baik, kita ambil. Halo, kan katanya undur maqala wala tandur man. Lihat apa yang dia katakan. Jangan lihat siapa yang mengatakan. Kalau itu baik untuk kita, kenapa tidak? Dari siapapun, ya, dari siapapun. Apalagi dari penyair yang gubahannya, yang liriknya, yang syairnya dimasukkan, diabadikan di dalam kitab Nasha'ibul Ibad ini, tentu penyair bukan sembarang. Min Bahril Kamil Al-Majzu. Nah ini orang-orang pesantren. Saya dulu ya lirik irama-irama yang nagom yang ada di pesantren sangat terbatas ya saya dapatkan, tapi paling tidak saya pernah mendengar ya lebih kurang syairnya gini ya iramanya, ya man bidun ya mustaghal ya mustaghal qad gharrahu tulul amal tulul amal la 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 la. Ini mungkin Bapak Ibu jarang dengar, apalagi syairnya ya, tapi dengarkan aja, mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Amin Allahumma. Ya man di dunia hustagol. Orang-orang yang selalu sibuk, disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Qad gharrahu tulul amal. Sungguh tertipu dirinya oleh tulul amal, panjangnya angan-angan. Nanti saya kalau punya duit 1 miliar baru saya infak sedekah. Kapan aku punya duit 1 miliar? Sedekah itu nggak mesti harus nunggu uang 1 miliar. 10.000 uang ada di saku kita bisa infak sedekah 1.000. Betul benar? 100.000 kita punya uang, kita bisa berinfak 5.000, 10.000. Ya Allah, tahadus binikmah, Allahumma fashhad, ya Allah saksikan. Saya kalau ngisi di mana tuh seberang tuh, bentar mas, kan ada lampu merah tuh, ibu-ibu jualan koran. Kita beli korannya, kita lebihkan dia. Ya Allah, doanya panjang banget. Pakai jilbab bunda, ya Allah bunda, terima kasih. Panjang, sampai lampu hijau pun kadang masih doa. Makasih bunda. Padahal kita berikan nggak seberapa, mungkin 10.000, mungkin 20.000. Kita nggak tahu dari lisan siapa doa itu dikabulkan sama Allah. Apalagi fitrahnya nih, kalau kita kasih lebih, orang itu senang kan? Halo, kata Nabi senang bisa menyenangkan orang lain, idkhalus surur itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Masya Allah. Apalagi yang kita senangin istri kita. Halo, ada istri kita? Kalau istri saya mah ada kan? Apalagi yang disenangin suami bunda. Apalagi yang kita senangin anak-anak kita. Masya Allah, betapa kebahagiaan, kenikmatan Allah akan terus berikan kepada kita, insya Allah.
Amin Allahumma. Lanjut. Awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal al mautu ya'ti bautatan wal qabru sunduqul amal. Awalam yazal fi ghaflatin, atau tidak henti-hentinya di dalam kelalaian. Udahlah panjang angan-angan dia, lalai pula dia. Padahal ngaji cuma 30 menit, 40 menit, lalai dia. Besok aja baru ngaji. Sekarang kayaknya banyak alasannya lalai. Halo, sibuk ngurusin dunia, hayya 'alas shalah, masih di lapangan, masih berkas-berkas, nanggung, nanti aja. Nggak terasa waktu terus berjalan, hayya 'alal falah. Kalau tadi zuhur dia katakan, tanggung. Asar memanggil dia, nanti aja di rumah. Pada kotor semua nih, ada aja alasan. Nauzubillah min lalai. Hatta dana minhul ajal. Dia nggak sadar. Halo, usia semakin bertambah, gigi mulai pipi mulai mata mulai udah dekat sama ajal. Kalau kata kawan saya, udah sampai waktu asar. Ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan istiqomah pada kita sampai akhir hayat kita diberikan oleh Allah orang-orang yang cinta dengan majelis ilmu, yang semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nggak sadar, al-mautu ya'ti bautatan. Mati itu datang tiba-tiba, bautatan. Ada kita pernah dengar cerita malaikat Israil datang, bulan depan nanti mati ya. Ada informasi? Enak banget ya. Dan ini termasuk hal yang gaib. Ajal kita dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dikasih tahu, jangan-jangan belum waktunya, belum jatuh tempo, kita udah mati duluan. Kenapa? Karena stres mikirin, ya Allah, tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian, saya ternyata mati. Sakit ya. Jadi stres sebelum mati. Jadi matinya lebih cepat. Alhamdulillah Allah rahasiakan tuh. Allah rahasiakan. Termasuk sering saya sampaikan, yang hadir di majelis ilmu seperti ini bukan cuma kita manusia, malaikat ikut hadir di majelis ilmu, tapi dirahasiakan. Betapa tidak, kalau ada pejabat tahu betapa besarnya hadir pahala di majelis ilmu, dia akan tinggalkan jabatannya. Kalau seorang pedagang itu tahu betapa besarnya pahala hadir di majelis ilmu, dia tinggalkan sementara dagangannya. Dia lebih memilih hadir di majelis. Dan apapun profesi kita, jadi dosen, pegawai negeri, dia lebih memilih hadir sebentar di majelis ilmu seperti ini, karena betapa besarnya pahala hadir di majelis. Dan itu sudah pernah saya sampaikan, bahkan sering. Lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat, lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit, lebih baik daripada hadir mensolatkan 1000 jenazah. Itu satu riwayat, belum lagi riwayat yang lain.
ikan-ikan di sungai-sungai, di lautan, sebanyak itu ikan akan mendoakan orang yang mengajarkan, menyampaikan ilmu dan mendoakan orang-orang yang mencari ilmu. Subhanallah, yang bikin dosa kita tapi kita dibantu. Bahkan hafadhumul malaikat. Tapi Allah rahasiakan. Malaikat nggak dinampakkan kepada kita. Ini bentuk kasih sayang Allah, jangan protes. Ustaz bual, mana ada malaikat? Nggak ada, saya nggak lihat. Kalau itu dibuka, Nurul Absar dibuka, dia mampu melihat hal yang gaib. Ternyata yang duduk di sebelahnya malaikat Israil. Kira-kira mau kemana? Halo. Jadi jangan banyak protes dan percaya apa yang disampaikan oleh baginda Rasul, lalu disampaikan para sahabat, disampaikan kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada salafun saleh, sampai kepada alim ulama kita disampaikan. Jadi mati itu bagian. Wal qabru sundukul amal. Wal qabru, kuburan kita nanti panjangnya berapa meter? Nih, hari ini nampaknya berat nih materinya nih. Sejarah kuburan. Mudah-mudahan kita sehat panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita terus bisa mengumpulkan amal-amal soleh kita. Ya. Karena kuburan itu sundukul amal. Berangkas amal itu kuburan. Ya, walaupun ukurannya 1x2 meter, tapi kalau amal soleh yang kita kumpulkan, maka atas izin Allah kuburan itu akan nampak luas. Bahkan ada riwayat yang sampai kepada kita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa engkau? Engkau datang kuburanku menjadi terang benderang bercahaya, indah, harum, wangi, luas. Siapa engkau? Wahai hamba Allah, gak usah khawatir, gak usah takut. Aku diminta oleh Allah untuk menemani engkau di dalam kubur. Aku adalah Al-Quran yang senantiasa engkau baca ketika di dunia. Subhanallah. Alhamdulillah. Itu baru satu amal soleh yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Kita menjadi hamba Allah, menjadi umat baginda Rasul yang senantiasa membaca Al-Quran. Amin Allahumma. Isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Bil ajal. Isbir ala ahwaliha. Hamba-hamba Allah, umat baginda Rasul, sabar ya menghadapi keadaan dunia. Ahwaliha, hingar-bingar dunia ini, sabar kita. Ya, jangan tertipu, jangan terpedaya. Insya Allah. Ya. Memang dunia terus bersolek ya, terus berhias ya. Oleh karena itu jangan tertipu. Dulu aja 1500 tahun yang lalu Rasulullah sudah katakan dunia ini dah tua dah. Halo. Dulu, apalagi sekarang semakin menipu kita kalau kita tidak bijak. La mauta illa bil ajal. Ketahuilah, la mauta, tidak ada maut, tidak ada kematian illa bil ajal, kecuali memang sudah expired. Bukan cuma ini aja yang expired, Mas Ganjar. Kita juga ada expirednya. Cuma tadi itu di awal saya bilang dirahasiakan oleh Allah karena banyak hikmah, ya. Ya selesai itu. Masih berapa menit?
setengah jam ngebut supaya cepat khatam. Al-maqalatul tsaminatul 20, maqalah yang ke-28. An Abi Bakrin Dulfin bin Jahdar, dari Abu Bakar. Ya, namanya Dulf. Ada yang mengatakan bukan Dulf, ada yang mengatakan Ja'far bin Jahdar. Tapi masyhur dikenal dengan Imam Asy-Syibli. Sudah belum ya? Belum ya? Maaf ya kalau sering kadang saya tanya sudah belum, karena saya ngaji kitab ini di 4 masjid. Di 4 masjid. Ya. Tapi seandainya sudah pun diulang. Kata Imam Syafi'i, ilmu semakin diulang semakin berkah. Rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan Allah merahmati Imam Asy-Syibli. Ya. Baghdadiyul Mauladu. Imam Asy-Syibli itu di Baghdad. Mauladu dilahirkan. Tahu Baghdad? Tahu Baghdad? Sagunung lurus. Wal mansya'u sahibal Junaid, dan kehidupannya dia habiskan berkumpul bersahabat dengan sahabatnya yaitu Imam Al-Junaid. Wa man fi asrihi, dan orang-orang yang fi asrihi hidup di zamannya, sezamannya. Malikiyul madhabi, Imam Asy-Syibli bermadhab Malik. Asya sab'an wa thamanin, sab'an 7, 80. Dia usianya 87 tahun. Cukup panjang ya. Wa mata tanah arba'in wa thalathina wa thalathamiatin 34 334 Hijriah, 334 Hijriah. Berarti ini termasuk tergolong ulama khalaf, ulama kontemporer. Ingat, ulama salaf itu yang hidup mulai abad ya 1 tahun Hijriah sampai 300 itu salaf, 300 Hijriah. Tapi yang hidup setelah tahun 300 Hijriah sampai sekarang ini itu disebut ulama khalaf, ulama kontemporer. Wa huwa min uzma'il 'arifin, min uzma'il 'arifin billahi ta'ala. Ya, termasuk orang-orang yang pembesar, ya, yang arif, ya, yang arif, yang bijak terhadap urusan-urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala fi munajatihi, dia Imam Asy-Syibli berdoa, ilahi inni uhibbu an ahaba laka jami'a hasanati ma'a fakhri. Ya Allah, aku sangat senang sekali, cinta sekali, ya, aku suka sekali untuk memberikan segala kebaikan-kebaikanku kepadamu, ya, ma'a fakhri, serta kefakiranku. Apakah Imam Asy-Syibli miskin? Apa? Tidak. Maksudnya ihtiyajil hasanat. Maksudnya kefakiran masih perlu mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Itu kalau ulama dulu begitu Bapak Ibu. Dia merasa fakir kalau pada saat itu belum melakukan kebaikan apapun. Dia merasa fakir di hadapan Allah. Beda dengan disangkanya nggak punya apa-apa, nggak punya harta wadhafi ay ajzi an iktaril ibadah. Maksudnya lemah. Dhafi lemah itu kaki